Selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang sekali kita bertemu pada hari ini untuk lanjut mempelajari tentang biologi materi bakteri. Saya yakin semua anak-anak berada dalam keadaan sehat, semangat, sehingga nanti materi pembelajaran ini dapat kamu terima dengan baik. Bakteri adalah organisme unisel, artinya satu sel, dan prokariotik, kario, inti. Jadi di sini inti sel, intinya itu tidak jelas, ya. Nah, atau boleh dikatakan bakteri ini adalah organisme satu sel yang tidak mempunyai membran inti sel, ya. Nah, organisme prokariotik sebenarnya ada dua, yaitu Archaebacter dan Eubacter. Apa sih ini perbedaan di antara mereka berdua ini? Archaebacter itu hidup di tempat ekstrim dan dinding selnya tidak terdiri atas peptidoglikan. Nah, sedangkan Eubacter adalah hidupnya kosmopolitan. Artinya dapat hidup di mana saja, ya. Boleh di tanah, ada yang hidup di tempat-tempat atau sampah misalkan, atau bahkan ada yang hidup pada tubuh makhluk hidup. Dan dinding selnya terdiri atas peptidoglikan. Jadi kalau Archaebacter ini hanya hidup di tempat ekstrim, sedangkan Eubacter di mana saja dapat hidup. Menurut sistem klasifikasi 4 kingdom, bahwa bakteri dan Archaebacter itu dimasukkan dalam satu golongan, yaitu golongan Monera. Karena apa? Karena mereka berdua ini sama-sama tidak mempunyai membran inti sel atau yang disebut namanya prokariotik. Nah, khusus sekarang ini kita akan mempelajari tentang bakteri, ya. Supaya lebih mudah kita mengerti tentang bakteri ini, kita buat dulu peta konsepnya. Apa-apa saja yang akan kita pelajari, yaitu ciri-cirinya bagaimana, cara hidupnya, bentuk-bentuk bakteri, struktur tubuh bakteri, reproduksinya seperti apa, dan apa peranannya. Oke, kita lihat pertama ciri-ciri bakterinya, yaitu seperti yang diinformasikan tadi, bahwa bakteri itu adalah makhluk yang organisme yang satu sel, yang mana dia tidak mempunyai membran inti sel, ya, atau disebut namanya prokariotik. Kemudian ukurannya sangat kecil, mikron, ya. Panjangnya sekitar 0,5 sampai 10 mikron, lebarnya 0,5 sampai 1 mikron. Nah, sehingga karena dia sangat kecil, biasanya untuk pengamatan bakteri ini itu memakai mikroskop elektron. Nah, kemudian habitatnya, ya, seperti tadi dikatakan ada yang kosmopolitan, ya. Kosmopolitan itu tadi dikatakan bisa hidup di mana saja, dan suhunya untuk bagaimana dia bertahan hidup, suhu optimalnya ada. Kalau ada jenis bakteri yang kriofil, yaitu dapat bertahan hidup pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius. Ada yang disebut dengan psikrofil, dapat hidup pada suhu 12 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian ada yang hidup pada suhu 29 sampai 40 yang disebut namanya mesofil. Termofil 45 sampai 75 derajat Celcius. Hipertermofil yaitu 75 atau lebih besar dari 75 derajat Celcius. Nah, mengapa ini si bakteri ini tidak dikatakan tumbuhan?
Tumbuhan itu dinding selnya terdiri dari zat selulosa, sementara kalau bakteri itu dinding selnya terdiri atas peptidoglikan, di mana peptidoglikan itu terdiri atas polisakarida ditambah dengan protein, ya. Nah, jadi sudah sangat berbeda sekali dengan tumbuhan. Jadi kalau ada anggapan anak-anak yang mengatakan bakteri itu adalah tumbuhan, itu sudah salah. Dari dinding selnya, zat pembentuk dinding selnya sudah berbeda. Kemudian dari membran inti selnya juga sudah berbeda, ya. Nah, kemudian berdasarkan itu peptidoglikannya, maka bakteri itu ada dua jenis, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Lanjut, nanti kita bicarakan mengenai hal ini. Kemudian, untuk mempertahankan dirinya di dalam suatu hal yang tidak menguntungkan bagi dia, maka bakteri itu dapat membentuk endospora. Endospora itu artinya adalah di mana bakteri itu dalam keadaan inaktif atau tidak aktif, tetapi bukan mati, tetapi dia inaktif aja, ya. Nah, dan bisa juga itu nanti sekalian setelah lingkungannya menguntungkan, dia dapat bereproduksi secara vegetatif. Nah, bagaimanakah cara hidup bakteri tersebut? Bakteri itu cara hidupnya, yang pertama kita lihat bagaimana dia mendapatkan makanan. Untuk mendapatkan makanan, bakteri itu ada dua jenis, yaitu bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri autotrof dibagi dua juga, ya. Auto sendiri, artinya autotrof itu dapat mengolah makanannya sendiri. Dengan cara apa? Satu, fotoautotrof, artinya dia dapat mendapatkan energi itu dengan bantuan cahaya, yaitu contohnya klorobium. Dan kemudian dia dapat mendapatkan energi itu dengan cara mempergunakan energi kimia, yaitu contohnya bakteri nitrit. Nah, sementara bakteri yang tidak dapat mengusahakan makanannya sendiri, ya, ada dua, yaitu bakteri saprofit, yaitu bakteri yang mengolah sisa-sisa organisme atau organisme yang sudah mati lah ini, ya. Contohnya Escherichia coli. Nah, Escherichia coli ini ada tinggal di dalam usus besar manusia untuk mengolah sisa-sisa makanan yang ada di dalam usus besar kita, ya. Kemudian ada yang parasit. Kalau parasit ini berarti dia hidup di dalam tubuh makhluk hidup dan biasanya itu merugikan lah, ya. Contohnya mikrobakteri tuberkulosis yang hidup di dalam paru-paru manusia mengakibatkan penyakit TBC. Nah, bagaimana caranya bakteri bernafas? Ya, kalau tadi makan, ini cara bakteri bernafas ada dua, yaitu dengan mengambil udara bebas yang disebut namanya aerob, ya. Dalam hal ini, di mana bakteri itu menggunakan glukosa untuk mendapatkan energinya, ya. Contohnya adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus, contoh bakterinya ini, ya. Nah, kemudian ada lagi bakteri yang bernafas secara anaerob, ya. Artinya tidak menggunakan udara bebas, tetapi ini pun dibagi dua, yaitu anaerob obligat. Ini bakteri di mana bakteri ini sama sekali tidak dapat hidup kalau ada O2, ya. Nah, contohnya adalah Clostridium tetani. Nah, ini penyebab penyakit kejang otot. Nah, kemudian ada bakteri anaerob fakultatif. Nah, berbeda dengan obligat. Kalau anaerob fakultatif, dia dapat hidup, tidak ada oksigen pun dia dapat hidup, atau dengan adanya oksigen juga dia dapat hidup, ya. Contohnya adalah Escherichia coli tadi yang dapat
terdapat pada usus besar manusia, dan kemudian satu lagi adalah Salmonella typhus yang dapat mengakibatkan penyakit tifus pada manusia. Kita lihat sekarang bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri itu ada yang seperti bola, bulat seperti ini. Ada yang berbentuk panjang ya, nih basil. Dan ada yang berbentuk spiral. Nah, kita lihat yang berbentuk bola. Yang berbentuk bola ini disebut namanya kokus ya. Nah, bakteri yang hanya terdiri atas satu bulatan itu disebutlah itu bakteri monokokus. Ya, kalau dia terdiri atas tubuhnya terdiri atas dua bulatan seperti ini disebutlah itu bakteri Diplococcus. Di kan artinya dua, mono satu. Kemudian ada bakteri yang seperti ini, tersusun seperti ini, bagus seperti ini. Nah, itu Staphylococcus seperti buah anggur. Nah, kemudian ada Tetracoccus terdiri atas 4 seperti ini. Nah, kemudian ada Sarcina, ada Streptococcus kalau berderet seperti ini ya, berjejer bulatannya itu disebutlah itu Streptococcus. Jadi ini bentuk-bentuk bakteri yang kokus. Nah, sementara basil sama, monobasil kalau dia hanya satu. Nah, kemudian diplo 2, strepto apabila berjejer seperti ini. Nah, bentuk bakteri yang berbentuk spiral, nah ini seperti koma ya, vibrio. Ini yang penyebab penyakit kolera nih ya. Nah, kemudian spiral. Nih. Kemudian spirochaeta kalau spiralnya itu lebih panjang lagi. Nah, inilah bentuk-bentuk tubuh daripada bakteri ya. Lanjut. Nah, struktur tubuhnya bakteri tersebut. Kita ambil contohnya adalah bakteri basil ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari arah dalam ke arah luar, maka ini paling luar ini ya, di sini ada lendirnya. Ya. Dia berlendir. Nah, kemudian setelah itu ada kapsul. Ya. Kemudian ada dinding sel. Nah, kemudian yang merah ini adalah membran sel. Nah, jadi berlapis-lapis bagian tubuhnya ini. Saya ulangi, bagian luar sekali itu dia dilindungi oleh lendir. Walaupun ada sebagian bakteri yang tidak ada berlendir, tapi pada umumnya dia berlendir. Lalu ada kapsul, baru dinding, baru membran sel. Nah, kemudian membran selnya ini kalau dia melekuk ke arah dalam seperti ini disebutlah ini adalah mesosom ya. Nah, ini dipergunakan untuk energi. Jadi hampir sama lah ini fungsinya seperti mitokondria pada sel tubuh kita ya, mesosom ini. Nah, kemudian mempunyai ribosom. Ya, ribosom ini mungkin masih ingat kamu waktu SMP sudah mempelajari sel di mana terdapat ribosom yang berfungsi untuk membentuk protein. Ya. Nah, kemudian ada di sini yang namanya adalah Nah, ada yang namanya adalah nukleoid. Nukleoid ini adalah daerah di mana terdapat materi genetik. Nih, DNA. Ya. Jadi ini daerah. Kan dia tidak mempunyai membran inti sel. Nah, kalau sel eukariotik ya, kita tahu bahwa ada inti sel. Setelah sel ada inti sel, di dalam inti sel itulah terdapat kromosom. Oke. Nah, karena si bakteri ini tidak mempunyai membran inti sel, dengan kata lain dia tidak mempunyai inti sel, maka DNA-nya atau kromosomnya ya. Nah,
dia terkurung di dalam suatu daerah yang disebut namanya nukleoid. Ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi ada yang disebut namanya adalah plasmid. Ya, ini plasmid adalah kromosom yang tidak mempunyai materi genetik atau DNA, ya. Nah, jadi ini biasanya dipakai untuk rekayasa genetika, ya, ini plasmidnya ini. Nah, kemudian kalau membran selnya ini menjulur ke arah luar seperti ini, ya, ini namanya adalah pili. Pili yang akan dipergunakan nanti apabila dia bereproduksi. Nah, kemudian dari membran selnya juga, ya, ada keluar flagel. Ya, ada keluar flagel. Walaupun sebenarnya bakteri itu tidak semua mempunyai flagel, ya. Jadi kalau bakteri yang ada flagelnya, tumbuh flagelnya itu adalah dari membran selnya ini. Ya. Nah, kemudian ada sitoplasma tentu, ya, supaya dia dapat hidup. Suatu sel dikatakan hidup apabila mempunyai protoplasma atau sitoplasma. Oke, saya rasa sudah bagian-bagian tubuhnya sudah. Ya. Nah, jadi hanya itu, ya, organel selnya hanya itu. Ada ribosom, kemudian ada mesosom, kemudian ada nukleoid, ya, dalamnya ada materi genetik DNA, kemudian ada plasmid. Oke. Nah, jadi tidak mempunyai lisosom, tidak mempunyai badan Golgi seperti yang ada pada sel yang pada umumnya. Nah, kemudian tadi kita sudah melihat bahwa ternyata ada bakteri yang mempunyai flagel. Oke, kalau begitu kita lihat dulu jenis-jenis bakteri berdasarkan ada tidaknya flagel. Adalah itu kalau bakteri itu tidak mempunyai flagel, maka dia disebut namanya atrich. Kalau flagelnya hanya satu seperti ini, disebutlah itu monotrich. Kalau flagelnya ada dua, satu di atas satu di bawah seperti ini, disebutlah itu amphitrich. Nah, kemudian kalau flagelnya itu banyak di salah satu bagian tubuhnya, disebut lovotrich. Nah, kalau flagelnya itu banyak mengelilingi tubuhnya seperti ini banyak, maka disebutlah itu peritrich. Ya. Oke, kita lihat sekarang bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya, ini berarti kita berbicara tentang peptidoglikan, yaitu berbicara tentang materi di mana dinding sel daripada bakteri tersebut terdiri atas peptidoglikan. Nah, di sini bakteri itu berdasarkan peptidoglikannya itu ada dua, yaitu gram positif, warnanya biru, gram negatif, warnanya merah jambu atau pink. Ya. Bakteri gram positif ketika diberi larutan kristal violet atau gram, larutan gram, warnanya tidak berubah, dia tetap warna biru. Itulah yang disebut dengan bakteri gram positif ini. Ya. Nah, kita lihat sekarang perbedaan antara bakteri gram positif dengan gram negatif. Bakteri gram positif yang paling atas ini, ya, ini dia. Kita lihat di bagian luar tubuhnya, ini dinding selnya ini peptidoglikannya itu tebal. Nih, ini peptidoglikannya. Nah, setelah dinding sel, tentu membran sel, ya. Nah, ini dia membran selnya. Ya. Nah, jadi tubuhnya terdiri atas dua bagian dari arah luar ke dalam, dinding langsung membran sel, dan dinding selnya ini tebal, peptidoglikannya. Kemudian kalau gram negatif berbeda lagi.
di arah luar, paling luar, yaitu membran luar, baru peptidoglikan, baru membran dalam. Jadi membrannya itu dua lapis, dan dinding selnya ya peptidoglikannya berada di antara dua membran. Ya. Begitu bentuk daripada dinding sel dari bakteri gram negatif. Saya ulang. Bakteri gram positif, dinding sel bakteri gram positif ini terdiri atas peptidoglikan dulu pada bagian luar, ya, baru membran sel. Sedangkan gram negatif, membran sel, kemudian peptidoglikan, baru membran sel lagi. Jadi lebih tebal, ya. Maksudnya terdiri atas 3 lapis kalau si gram negatif. Gram positif hanya 2 lapis. Nah, ini sketsanya. Kita lihat. Gram positif. Nih, peptidoglikannya yang coklat ini. Lebih tebal. Kemudian ada sedikit ruang, barulah membran selnya. Ya. Nah, sedangkan gram positif, nih, bagian luarnya ini yaitu membran sel yang hijau. Baru ada rongga. Ya. Di sini. Baru di sini yaitu peptidoglikan yang coklat. Baru ada rongga kecil lagi, tipis, rongga tipis, baru membran lagi. Ya. Gitu. Perbedaan daripada struktur tubuhnya. Ini sering ditanya ini ya di ujian. Kemudian kita lihat mengenai reproduksi bakteri. Bakteri itu bereproduksi dengan cara bisa secara aseksual, ya, secara aseksual. Kemudian atau yang disebut namanya pembelahan biner, ya. Bagaimana caranya? Yaitu di mana materi genetiknya, yaitu DNA-nya mengalami replikasi atau duplikasi dulu. Jadi dia DNA-nya atau kromosomnya itu mengalami replikasi menjadi 2. Ya. Setelah 2 baru nanti tubuhnya terbagi atas 2. Jadi nanti tubuhnya itu masing-masing tubuhnya itu sudah mempunyai kromosom. Kan kalau sel itu tidak mempunyai kromosom, ya berarti bakterinya kan tidak sempurna. Jadi bagaimana supaya bakteri itu hidup dan sempurna? Maka caranya sebelum terbagi 2 tubuh daripada bakteri itu, maka materi genetik atau kromosom atau DNA-nya itu harus mengganda dulu menjadi 2. Setelah 2, baru tubuh bakteri itu terbagilah itu menjadi 2. Ini pembelahan biner. Kemudian secara seksual. Nah, sebenarnya kata seksual dalam hal ini kurang tepat ya. Sebab apa? Sebab kalau dikatakan seksual itu sudah jelas, yaitu ada sel jantan, sel betina. Sementara bakteri sebenarnya tidak ada jantan dan betina. Tetapi ya, kenapa harus dikatakan seksual di sini? Karena ada, yaitu di mana itu materi genetiknya itu berasal dari 2 bakteri yang berpadu, ya. Nah, tetapi bukan berbeda jenis kelamin. Oke, ada 3 cara, yaitu dengan cara konjugasi, transformasi, dan transduksi. Inilah secara konjugasi. Ya, ini satu bakteri donor. Ya, ini satu lagi bakteri resipien. Kalau ada kata-kata donor berarti ada dong yang diberikan. Nah, yang diberikan itu adalah plasmidnya. Dari donor diberikan kepada resipien dengan cara bagaimana? Tadi kita sudah mempelajari di struktur ada pili. Ya. Nah, pilinya antara satu bakteri dengan bakteri yang satu lagi itu bertemu, ya, itu bertemu pilinya. Nah, itu merupakan jembatan buat si plasmid ini untuk
masuk dari tubuh si bakteri donor ke si resipiennya. Ya. Nah, kemudian setelah terjadi pertemuan itu, baru nanti terpisah. Itu kalau konjugasi. Nah, kemudian transformasi adalah perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri donor dan akan menggantikan sebagian DNA dari sel bakteri penerima, tetapi tidak terjadi melalui kontak langsung. Cara transformasi ini hanya terjadi pada beberapa spesies saja, contohnya Streptococcus dan Neisseria dan lain-lain. Jadi keluar dulu yaitu DNA dari satu bakteri. Kemudian nanti DNA dari bakteri si donor ini akan masuk ke dalam tubuh bakteri yang lain. Nah, sehingga nanti hasilnya di dalam tubuh ini, yaitu ini sekarang, DNA-nya ini sudah menempel pada DNA daripada bakteri ini. Oke, nah sekarang apabila nanti ini bakteri ini membelah diri, ya, berarti di dalamnya sudah ada bakteri rekombinan, bakteri DNA campuran antara DNA bakteri yang A dengan bakteri yang B ini. Ya. Itu transformasi. Saya ulang, ada bakteri, satu bakteri di sini yang dianggap sebagai donor mengeluarkan yaitu DNA-nya. Oke. Nah, kemudian DNA yang dikeluarkan itu akan masuk ke dalam tubuh daripada bakteri yang lain. Ingat, mereka tidak bertemu. Ya. Jadi akan masuk ke dalam tubuh bakteri yang lain sehingga ini DNA yang masuk ini menempellah itu pada DNA bakteri si penerima ini. Inilah dia. Oke. Nah, itulah transformasi. Nah, kalau transduksi, ya. Transduksi ini ada diperantarai oleh virus. Oke, caranya seperti ini. Ini bakteri, ini virus, yang di atas ini virus. Nah, ketika virus ini menempelkan tubuhnya pada tubuh bakteri ini, nanti DNA virus ini akan diinjeksikan ke dalam tubuh bakteri. Oke. Nah, setelah itu DNA daripada virus itu di sini akan menempel pada DNA bakteri, lalu nanti bagian ini sekarang di dalam tubuh bakteri itu akan dibuatlah bagian-bagian tubuh daripada si virus. Hasilnya nanti akan keluar virus-virus yang baru. Tetapi di dalam tubuh virus ini sudah ada campuran DNA antara si virus dengan si bakteri ini tadi. Nah, sekarang keluar virus-virusnya ini. Nah, sekarang virus yang keluar itu, kemudian virus yang keluar itu akan menempel kembali ke tubuh bakteri. Nah, menempel lagi, ya. Nah, dari tubuh si virus itu akan dikeluarkan lagi yaitu DNA rekombinan tadi. DNA yang sudah bercampur tadi, kemudian menempel lagi ke tubuh si bakteri tersebut. Nah, ini dia. Ya. Nah, jadi di sini sekarang sudah ada percampuran antara DNA daripada bakteri yang ini digabung ke DNA bakteri yang ini, dibantu oleh si virus tadi. Ya. Itulah yang disebut namanya transduksi. Saya ulang ya. Ini si virus mau menyerang si bakteri ini. Dengan cara virus ini mengeluarkan DNA-nya lalu ditempelkannya ke DNA daripada bakteri. Dengan demikian nanti sudah ada di sini percampuran dua DNA. Kemudian setelah itu terbentuklah
di dalam tubuh bakteri ini terbentuklah bagian-bagian tubuh virus, ya. Nah, ini nanti bakterinya ini akan mati karena ini sudah dikuasai DNA-nya oleh si virus. Nah, kemudian setelah terbentuk bagian-bagian tubuh virus, nah sekarang virus itu akan keluar dari tubuh si bakteri tersebut. Keluar lalu menyerang bakteri yang baru. Ingat, di dalam tubuh virus ini sudah ada, yaitu DNA daripada bakteri yang pertama tadi. Nah, sekarang diberikanlah itu kepada bakteri yang berikut ini. Berarti di dalam tubuh bakteri ini sudah bercampur DNA dari bakteri yang pertama dengan DNA-nya ini. Oke. Nah, baru nanti kalau bakteri itu mau membelah diri, berarti dia sudah membawa 2 percampuran DNA yang baru. Nah, seperti ini juga sama ya. Sama contohnya yang tadi. Nah, kita lihat peranan bakteri dalam kehidupan makhluk hidup. Kita lihat dulu kalau peranan berarti ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan, 1, di mana bakteri itu bisa menambah kesuburan tanah. Contohnya lah itu adalah Rhizobium. Rhizobium ini adalah bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen bebas dari atmosfer, ya. Nah, kemudian nanti setelah difiksasi N2 tersebut diikat, maksudnya nitrogen bebas itu akan diberikan ke kacang-kacangan di mana si Rhizobium ini tinggal pada akar kacang atau polong-polongan, ya. Nah, sehingga nanti N-nya itu dapat dipergunakan, nitrogen kan N, dapat dipergunakan oleh kacang atau polong-polongan untuk membentuk protein, ya. Nah, contoh lain yang bakteri yang dapat memberikan kesuburan tanah adalah bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amoniak menjadi nitrat. Nah, nitrat ini adalah zat yang dipergunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan. Contohnya bakteri nitrifikasi itu adalah Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, itu contohnya, masih ada yang lain banyak ya, yang jenis-jenis bakteri yang dapat menambah kesuburan tanah. Kemudian untuk industri makanan, nah Ibu ambil hanya 2 jenis. Nanti di buku kamu bisa kamu lihat begitu banyak jenis-jenis bakteri yang dapat dipergunakan untuk industri. Contohnya Lactobacillus bulgaris itu dipergunakan untuk membuat yogurt. Kemudian Lactobacillus casei yang dipergunakan untuk membuat keju. Kemudian di bidang farmasi dan kesehatan, contohnya Pseudomonas denitificans yang dapat dipergunakan untuk membuat vitamin B12. Kemudian untuk pengendalian hama, itu contohnya adalah Bacillus thuringiensis. Itu di mana bakteri ini berfungsi untuk membunuh larva ulat pada daun-daun tanaman. Kemudian di bidang industri, contohnya Thiobacillus ferroxidans. Itu berfungsi memisahkan tembaga dari bijinya. Nah, yang fungsi bakteri untuk kebersihan lingkungan contohnya adalah Clostridium buthyrum, yaitu dipergunakan untuk mengolah limbah organik. Sedangkan yang merugikan adalah itu bakteri patogen yang dapat menimbulkan penyakit, ya, seperti tadi yaitu bakteri tuberkulosis, ya. Kemudian ada bakteri yang penghasil racun, kemudian ada yang membusukkan makanan, contohnya Enterobacter aerogenesis. Bagaimana kita tahu ciri-ciri makanan kita itu sudah ada bakterinya, ya? Nah, apabila makanan itu berlendir, karena kita tahu kan tadi bagian luar tubuh daripada bakteri itu kan ada lendirnya. Jadi itu nanti lendirnya itu dengan tidak sengaja akan
menempel pada jenis makanan yang ditumpanginya. Nah, sehingga makanan kita itu menjadi berlendir dan menjadi bau. Nah, sekarang bakteri itu ternyata dapat mempertahankan dirinya dari situasi yang tidak menguntungkan baginya, yaitu dengan cara membentuk endospora, ya, membentuk endospora di dalam tubuhnya. Nah, sebenarnya bakteri yang sudah mempunyai endospora ini adalah bakteri yang dalam keadaan inaktif atau tidak aktif. Ya. Endospora yang ada di dalam tubuhnya itu bersifat impermeabel, tidak dapat dilalui. Jadi impermeabel sehingga lebih tahan terhadap kekeringan, lebih tahan terhadap sinar, tahan terhadap panas dan terhadap desinfektan yang menyerangnya, ya. Jadi kalau dalam keadaan sangat panas, misalkan dengan dia dalam keadaan tidak aktif, terbungkus gitu, jadi dia lebih bertahan hidup. Kemudian nanti jika kondisi lingkungan membaik, maka endospornya itu dapat berkecambah, ya, menjadi sel yang vegetatif, ya. Dan dia nanti akan dapat hidup lagi, aktif lagi, dapat membelah diri lagi. Biasanya bakteri yang membentuk endospora lebih banyak dari golongan bakteri yang gram positif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai bakteri ini, ya. Walaupun kurang sempurna sebenarnya karena ruang lingkup daripada bakteri ini sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan pengetahuan kamu tentang bakteri ini, boleh kamu baca buku cetaknya, ya, supaya lebih sempurna lagi, ya. Karena terbatasnya waktu, tidak bisa dong semua itu satu buku itu dijelaskan sama Ibu. Jadi kamu harus aktif membacanya, kemudian mengulang-ulang, ya, sehingga nanti akan lebih bagus hasilnya. Itulah yang dapat Ibu sampaikan mengenai bakteri ini. Bacalah buku kamu dan dikerjakan soal-soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.